Baiklah teman-teman semuanya, kira-kira apa sih konsekuensinya kalau teman-teman itu menerima kartu prakerja dan juga menerima bansos lain, akan tapi kalian ada notifikasi pemberitahuan bahwa kalian ditetapkan sebagai penerima banpres, penerima BSU bantuan subsidi upah di Simpatika. Apa konsekuensinya jika kalian login di Simpatika, kemudian kalian itu mendapatkan notifikasi bahwa kalian ditetapkan sebagai penerima BSU. Kalau kalian cairkan itu gimana? Konsekuensinya apa? Kalau nggak kalian cairkan, konsekuensinya apa? Nah, berikut ini kita akan bahas semuanya itu ya teman-teman. Kira-kira apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian nggak mencairkan dan mencairkan sementara kalian sudah menerima kartu prakerja atau menerima bansos yang lainnya. Nah, ini akan kita bahas kupas tuntas, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman pada kolom komentar di video saya sebelumnya. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, bagi yang belum subscribe, silahkan kalian klik subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya sehingga nanti jika ada video terbaru dari saya yang bermanfaat, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi khusus pada ponsel atau perangkat kalian ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, di sini pada saat kalian ingin mengetahui kira-kira persyaratan untuk mendapatkan BSU itu apa, itu adalah ini ya. Yang pertama yaitu untuk memahami konsekuensinya apa ketika kalian itu mendapatkan BSU sementara kalian sudah menerima banpres lain yang sudah kalian dapatkan ya sebelumnya. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa untuk persyaratan itu adalah kalian harus penghasilannya kurang dari 5 juta rupiah per bulan dan kalian bukan penerima program prakerja dan kalian bukan penerima BSU lainnya, kalian memiliki NIK. Nah ini, jika kalian itu menerima kartu prakerja, itu kan berarti kalian tidak berhak untuk mendapatkan BSU ya. Atau jika kalian sudah menerima BSU lainnya, kalian kan tidak berhak untuk mendapatkan BSU. Kemudian yang harus dilakukan apa teman-teman? Sebenarnya untuk masalah konsekuensi itu adalah ya terjadi apa ya, selalu kita sendiri yang menyikapinya ya teman-teman. Nah, berarti kan di sini peraturannya sudah sangat jelas ya. Peraturannya itu adalah berpenghasilan kurang dari 5 juta, bukan penerima kartu prakerja, bukan penerima BSU lainnya, dan memiliki. Nah, ini yang kita bahas adalah yang dua ini. Bukan penerima kartu prakerja. Ini adalah kalau teman-teman itu menerima kartu prakerja atau menerima BSU lainnya atau menerima banpres UMKM karena kalian punya warung, ini kemudian kalian menerima notifikasi, bahwa kalian menerima BSU, otomatis kan nanti kalian akan mengambil uang kan, kalian dengan cetak semua persyaratan ini, kalian dibawa ke bank itu akan menerima uang dari BSU ini. Nah itu kalau misalkan dicocokkan dengan hati nurani kita, itu ya seharusnya kalau saya sendiri itu tidak saya ambil ya teman-teman, dikarenakan ini kita itu membuat surat pernyataan ya, dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas pernyataan ini. 1. Saya berpenghasilan kurang dari 5 juta per bulan. 2. Bukan penerima program kartu prakerja. 3. Bukan penerima BSU lainnya, memiliki NIK. Nah ini, demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan. Nah, ini ada materai 6.000, kita tanda tangan di sini, kita bawa ke bank. Kalau misalkan kita sudah menerima bansos lain, BS, bantuan subsidi upah yang lain atau prakerja, tapi kok kita dapat notifikasi dan tetap kita ambil, konsekuensinya apa? Untuk konsekuensi sampai saat ini kita belum secara pasti, tapi secara studi kasus itu ada Bapak Kepala Sekolah saya teman-teman. Bapak Kepala Sekolah saya itu seorang PNS juga ya, seorang pegawai negeri. Nah, dia itu tiba-tiba di SMS oleh pihak Bank BRI dikarenakan
dia itu mendapatkan banpres UMKM 2,4 juta. Nah, awalnya Bapak Kepala Sekolah saya itu berdiskusi dengan saya, Pak, saya itu kan PNS, Pak. Kemudian saya itu dapat banpres UMKM 2,4 juta. Ini enaknya saya ambil apa tidak, Pak? Itu kan beliau bertanya. Nah, kemudian saya menjawab, Pak, kalau misalkan Bapak itu kan sudah PNS, kok dapat banpres UMKM, itu sebaiknya tidak usah diambil, Pak. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu nanti saya jamin juga tidak bisa cair ya. Dan nyatanya benar, setelah 1 bulan itu nggak diambil, berpikir, kemudian tapi begitu pada suatu hari dia itu ada keperluan gitu kan. Nah, dia lihat-lihat SMS terdahulu, SMS yang menyatakan bahwa dia dapat banpres UMKM 2,4 juta dan mengambilnya di BRI Mantingan. Begitu beliau itu datang ke sana, benar yang saya katakan. Dia kan pada saat mau mencairkan bantuan itu kan dia menunjukkan nomor induk KTP ya. Nah, sudah terbaca semua teman-teman ketika Bapak KS saya itu membawa KTP ke bank, kemudian di sana dilihat, dicek NIK, itu ternyata beliau itu meskipun bukan penerima kartu prakerja atau bansos lain, tapi dia itu sudah statusnya itu PNS. Akhirnya uang 2,4 juta itu tidak bisa dicairkan. Nah, jadi teman-teman, jika memang terdeteksi dari NIK-nya itu sudah menerima prakerja dan bansos lain, itu nanti kemungkinan juga tidak akan bisa cair. Mungkin ada 1-2 kawan kita di luar sana yang juga pernah menulis di kolom komentar bahwa mereka itu menerima prakerja, tapi kok masih bisa menerima BSU. Kemudian menerima bansos lain, UMKM misalkan, tapi kok ternyata dia masih bisa menerima BSU. Nah, pokoknya segala sesuatunya itu ya kalau misalkan kita itu bisa berkata terkait tentang konsekuensi jika kita memang tidak memenuhi syarat untuk menerima BSU, tapi kok kita terdaftar sebagai penerima BSU, itu kalau nggak dicairkan gimana, kalau dicairkan gimana, itu adalah seperti itu. Jadi kita kembali ke hati nurani kita masing-masing, kira-kira kita berhak nggak sih untuk menerima dana bantuan ini gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama, yaitu jika penerima kartu prakerja dan BSU lainnya itu ada notifikasi untuk mendapatkan BSU mengambil uang di bank, itu boleh nggak sih kita cairkan, konsekuensinya apa, itu adalah tergantung pada diri kita, dan entah itu nanti mengandung unsur hukum atau tidak, itu juga kita belum membahas sejauh itu. Kemudian yang kedua, jika kita menerima BSU, kemudian kita sudah menerima prakerja atau BSU lainnya, kemudian dana tersebut itu tidak kita ambil, itu nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu adalah dana tersebut setelah pada tanggal ini, nah ini yaitu kan batas pencairan tanggal 15 Januari 2021 ya. Kalau melebihi ini nggak kita ambil karena kita memang nggak berhak, ini nanti uang tersebut akan kembali ke kas negara teman-teman. Jadi tidak akan ada mubadirnya ya. Jadi kata-kata mubadir itu nggak akan ada, dan ini akan kembali ke kas negara, dan ke kas negara itu akan juga disalurkan kepada kawan-kawan kita yang lain yang belum menerima bansos. Nah, jadi kalau menurut pribadi saya itu adalah seperti itu. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.